Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan jadi waktu yang penuh berkah bagi kita sekalian. Pada kali ini kita mulai pembahasan buku atau kitab Al-Firqatun Najiyah, Jalan Hidup Golongan yang Selamat. Penulisnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Saya sendiri belum mengenal biografi beliau secara lengkap. Kapan-kapan baru saya ceritakan. Namun yang saya ketahui dari buku beliau ini adalah mantan tarekat tasawuf sufi. Kemudian taubat, lalu menyusun buku ini, dan ada satu lagi buku tarekat yang beliau susun tentang pemahaman tarekat-tarekat yang keliru. Ada lagi buku akidah ringkas yang namanya Khus Aqidataka. Nah, tiga buku tadi yang saya ketahui di antara karya-karya beliau. Buku ini membahas tentang golongan yang selamat. Dan kita juga punya keinginan untuk selamat seperti itu pula. Namun bahasan golongan ini bukan berarti kita bahas kelompok. Ini bukan lagi bahas suatu organisasi, suatu lembaga. Namun ini membahas secara umum. Secara umum tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana ini adalah prinsip yang kita diperintahkan untuk mengikutinya ketika kita itu beragama. Baik, kita lihat dari muqaddimah halaman 11. Segala puji milik Allah, kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya, serta berlindung diri kepadanya dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Nah, ini kalimat yang biasa kita dengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Ini pada kalimat may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terus, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya faslul khitab, kalimat pemisah. Amma ba'du itu faslul khitab. Faslu. Faslul khitab, kalimat pemisah. Bacaan apa tadi? Amma ba'du.
Biasa memisah antara muqaddimah dengan isi. Dan faslul khitab ini yang pernah dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu buku ini, nah beliau masuk sini terangkan buku ini bahas apa. Buku ini membahas berbagai permasalahan-permasalahan penting yang berisi ajakan kepada kaum muslimin untuk bertauhid. Bertauhidnya secara murni. Dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Ya, dia kalimat beliau ya. Syirik-syirik yang tersebar di negeri-negeri Islam. Keistimewaan buku ini, beliau nanti akan sebutkan beberapa syirik di berbagai macam negeri. Di negeri ini apa kuburnya, di negeri ini apa, di negeri ini apa. Hafal beliau. Di buku ini nanti disebut. Cuma sayangnya beliau belum ke Indonesia aja. Kalau ke Indonesia mungkin dia sudah sebut macam-macam dari Sumatera sampai Papua gitu. Cuma belum ke sini aja. Ya bisa kitabnya nambah, kita nggak selesai gitu ya. Ya, intinya ada beberapa contoh nanti beliau sebutkan. Ada contoh, ada yang klaim ini kuburnya Nabi Adam di sini, padahal Nabi Adam nggak tahu dia meninggalnya di mana, namun diklaim. Dan kuburnya macam-macam, ada yang bilang di negara ini, ada di negara lain lagi, ada negara lain lagi. Di beberapa negara. Coba, itu jenazahnya dipotong-potong atau bagaimana coba? Jadi ada yang klaim di negara ini, ada yang klaim negara lain lagi, ada yang klaim itu sama. Satu nabi. Terus kesyirikan telah menyebabkan kebinasan umat-umat sebelum kita dan menjadi sebab keruntuhan dunia dewasa ini, tak terkecuali dunia Islam. Dan kesyirikan juga menjadi sebab munculnya musibah, bencana, peperangan, dan lain-lainnya. Berarti sama juga, Indonesia juga demikian. Syirik di mana-mana enggak? Nah, maka wajar ada musibah juga di mana-mana. Sumatera ada musibahnya, Kalimantan ada, Jawa kekeringan, Sulawesi apa? Tanah longsor, nah. Maluku gempa, Papua rusuh, Banten tsunami kemarin. Apa di sini kata beliau? Nah, itu sebab-sebabnya itu karena kesyirikan, dosa paling besar yang mereka lakukan. Nah, buku ini juga menjelaskan manhaj. Lihat catatan kaki, manhaj ialah prinsip-prinsip atau jalan hidup, golongan yang selamat. Ingat ya, manhaj itu prinsip hidup. Berarti kalau kita mempelajari prinsip ini tanpa kita klaim kita kelompok mana gitu. Jadi ini nggak bahas kelompok ini ya. Ini nggak lagi bahas ormas juga ini. Jangan pelajari ini terus diklaim nanti yang ngaji di sini, wah ini yang masuk firqatun najiyah, yang lainnya enggak. Ar-Rohat itu yang selamat, yang lainnya enggak. Misalnya. Ini nggak lagi pelajari itu, ini lagi mempelajari prinsip pemahaman gitu. Terus, yaitu satu golongan yang akan ditolong oleh Allah seperti dikabarkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Nah, berarti kelompok ini sudah, atau golongan ini sudah dikabarkan. Tinggal kita nanti pelajari prinsipnya kayak bagaimana. Orang-orang yang berpedoman dengan manhaj golongan tersebut akan menjadi orang-orang yang selamat. Ditolong oleh Allah insya Allah. Saya mohon kepada Allah semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikan usaha saya ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Muhammad Jamil Zainu. Berarti sudah paham bukunya ya? Mau lanjut apa cukup? Kayak saya ngomong di kampung aja ini. Bentar. Bahasan pertama, golongan yang selamat. Sekarang kita bahas bab pertama, golongan yang selamat. Ini akan dibahas pada bab pertama ini tentang perpecahan umat. Dan kita disuruh ikuti yang mana? Jadi di sini dipelajari tentang perpecahan umat. Umat itu terpecah belah. Allah berfirman, ayat nomor 1, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Tali agama Allah di sini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam yang paling pokok, penting, tauhid. Berarti kita disuruh berpegang dengan tauhid dan janganlah bercerai-berai. Berarti yang membuat pecah belah lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid apa? Syirik. Berarti syirik itu buat umat itu terpecah belah. Sedangkan tauhid itu membuat umat itu bersatu. Yang kedua, Allah juga berfirman, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik. Ini lagi dikritisi karena orang musyrik sesembahannya itu banyak. Mereka itu berpecah belah. Kalau ahli tauhid sesembahannya satu, maka pasti bersatu. Kalau orang musyrik karena sesembahannya banyak, maka dia akan ikuti mana ini sesuai sembahan ini butuh apa, ingin apa. Mungkin ada yang ingin cara berdoanya kayak gini, butuh ada sesaji seperti ini, butuh ada ritual ibadah seperti ini, macam-macam. Sedangkan kalau beribadah pada Allah berarti hanya satu, ibadahnya berarti bentuknya juga satu. Lalu kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini hadis penting tentang masalah perpecahan umat. Usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah kalian seorang budak Habsyi. Nah, coba saya terangkan dulu di sini. Ini wasiat Nabi saat akan mau meninggal dunia, mau menjelang meninggal dunia. Beliau nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau nasihatkan untuk patuh dan taat kepada Allah. Lalu di sini ada perintah juga untuk taat kepada pemimpin, walaupun yang memerintah itu adalah seorang budak. Ditambah lagi budaknya budak Habsyi. Berikan catatan situ, budak Habsyi berarti orang hitam. Sudah yang mimpin budak, terus yang mimpin lagi tambah sifatnya apa? Orang hitam. Nggak layak. Nggak layaknya karena di sisi budaknya. Tambah lagi sebutkan jeleknya lagi, hitam lagi. Kayak bapak-bapak nih. Ada yang masuk lagi. Nah, sini Pak, sini bisa. Sini bisa juga. Masuk lagi Pak, ya. Biar enggak dekat ibu-ibu ya. Nah, kesimpulannya yang awal ini berarti pertama perintah untuk takwa kepada Allah, kedua taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpinnya enggak layak untuk memimpin, tetap taat dan sabar. Ya, tetap taat dan sabar. Terus dikatakan, sebab di antara kalian ditakdirkan hidup lama, niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Berarti perselisihan itu nanti nyata terjadi. Perselisihan itu nyata terjadi. Namun Allah inginkan itu kita bersatu atau kita itu berpecah belah? Allah inginkan apa? Kita bersatu. Bukan Allah inginkan kita itu berpecah belah. Namun kenyataannya kaum muslimin gimana? Berpecah belah. Ya, terpecah di situ. Macam-macam golongannya. Namun yang Allah inginkan apa? Allah inginkan kaum muslimin itu bersatu. Berarti secara iradah syar'iyyah Allah inginkan umat Islam bersatu. Namun berdasarkan iradah kauniyah, kenyataannya manusia kaum muslimin terpecah belah. Pernah dengar nggak iradah itu? Iradah. Hah? Sudah pernah tahu belum? Iradah. Bapak-bapak. Lupa. Iradah itu apa? Iradah.
Iroda itu kehendak. Iroda itu ada dua macam. Kalau pernah ikut saya bahas akidah, saya pernah singgung ini. Kalau yang pernah ke DS, saya sudah pernah singgung. Mungkin pas lagi lupa kali. Iroda dua macam. Iroda kauniyah, iroda syar'iyah. Kehendak Allah ada dua berarti. Ada kehendak kauniyah, kehendak syar'iyah. Ingat ya, kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah itu artinya apa? Kehendak yang pasti terjadi. Dan belum tentu Allah cintai. Kehendak yang pasti terjadi. Namun belum tentu Allah cintai. Terus yang kedua iroda apa? Syar'iyah. Iroda syar'iyah itu kehendak yang belum tentu terjadi. Namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Kehendak yang belum tentu terjadi, namun Allah cintai. Ulang, kalau kauniyah apa? Kehendak yang pasti terjadi, namun belum tentu Allah cintai. Kalau iroda syariah, kehendak yang belum tentu terjadi, tapi Allah cintai. Contoh tadi kita bahas perpecahan kan? Perpecahan secara kauniyah gimana, terjadi enggak? Terjadi secara kauniyah. Pasti terjadi enggak? Terjadi. Namun perpecahan ini Allah cintai enggak? Tidak. Yang Allah inginkan apa? Umat Islam itu bersatu. Kalau itu terjadi, itu yang Allah cinta itu. Contoh lagi. Adanya setan, adanya iblis. Iroda apa itu? Kauniyah apa syar'iyah? Pasti terjadi nggak? Ada setan nggak? Berarti kauni. Allah cintai nggak? Tidak. Syar'iyahnya berarti nggak ada. Kauniyahnya ada. Ada orang beriman, ada orang kafir. Terjadi nggak? Terjadi secara kauni. Namun yang Allah cintai yang mana? Orang beriman. Secara syar'i Allah inginkan semuanya beriman. Namun belum tentu semuanya beriman. Maka sama dengan pembahasan tadi. Yang namanya perpecahan itu secara kauni terjadi. Pasti terjadi. Namun bukan Allah suka ini kalau umat itu berpecah belah. Yang Allah suka apa? Yang Allah cintai apa? Umat itu bersatu. Namun kenyataannya yang terjadi apa? Berpecah belah. Maka tadi Nabi katakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu dikatakan, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Di sini solusi perpecahan. Nggak ada solusi perpecahan di dalam hadis ini disebutkan. Karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Disuruh berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu solusi perpecahan. Terus dikatakan pegang teguhlah kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid. Di sini cuma diterjemahkan peganglah kuat-kuat. Maksudnya dalam hadis itu katakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Pakai gigi apa? Apa bedanya? Kenapa enggak pakai gigi seri? Kenapa? Lebih kuat mana antara gigi yang ada? Yang belakang ini kan, kalau dia gigit, ya maka itu gigitannya kuat. Artinya di sini apa? Peganglah sunnah Nabi itu kuat-kuat. Peganglah sunnah Nabi SAW itu kuat-kuat. Genggam itu.
Lalu dikatakan berhati-hatilah. Lalu ditutup dengan peringatan masalah amalan baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah dengan perkara baru, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Lihat, yang terakhir diingatkan tentang masalah amalan yang tidak ada tuntunan. Nama lainnya apa? Nama lainnya apa? Amalan yang tidak ada tuntunan. Kalau saya lebih senang sebut amalan yang tidak ada tuntunan aja. Memperhalus bahasa, tidak membuat orang takut. Kalau ngomong sama orang, orang sudah paham, oh nggak ada tuntunan. Kalau ngomong sama orang langsung bid'ah, nah itu biasanya sulit nerima. Apalagi orang Indonesia, itu sudah momok luar biasa itu kalau disebut kayak begitu. Maka kalau mau ngisi, lihat-lihat orang itu gimana. Lagi ngomong masalah kayak gini, bilang aja, amalan tidak ada tuntunan. Oh ini gimana Ustaz hukumnya? Itu tidak ada dalilnya Pak. Oh ini hukumnya gimana Ustaz? Nabi tidak pernah ajarkan. Berarti bid'ah? Enggak, itu amalan tidak ada tuntunan. Muter-muter aja. Halus kan? Halus itu. Saya pernah suatu ada panitia kajian itu bawa saya nggak tahu dulu, saya lupa tempatnya di mana, di Jakarta sini. Bawa ke kampung Betawi gitu. Ya, bawa ke kampung Betawi. Tahulah kalau masuk kajian itu kayak gimana kan? Apa kalau sini, kalau di Jawa itu namanya hadro, kalau sini apa? Kasidahan. Wah, itu pakai itu. Masuk itu. Saya cuma mau lihat kanan kiri aja, ini mudah-mudahan nggak ada yang ngaji-ngaji di sini biar nggak kritik saya nanti ini. Ini kayak cerita kayak Ustadz Subhan waktu cerita ini sama dengan saya pernah masuk juga kayak gitu. Terus sebelum masuk, Masya Allah, Yasin dulu dihatamkan. Saya cuma dengar aja duduk di kursi, ya Allah ini Yasin dulu nih, ya Allah ini apa lagi ini. Tahu tema kajian apa yang panitia minta? Ustadz tolong bahas tentang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Waduh Pak cari kerjaan dengan itu Pak. Bukan masalah pasnya, itu masalah berat di saya. Ini judul apa kayak begini ini baru masuk. Coba dari awal sampai akhir saya berusaha kalimat saya jaga itu. Jangan sampai keluar kalimat BIDAH. Itu jangan sampai keluar itu. Padahal temanya tadi apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Masa nggak bahas itu? Akhirnya saya kasih contoh-contoh umum, akiko dengan kambing. Ini bukan logika-logika yang mereka jalan berpikir dulu biar bisa tahu kalau agama ini dengan dalil. Kan yang penting mindset dulu diubah ya kan? Kan mindset kita yang harus diluruskan dulu kan. Kadang salah berpikir gitu. Nah ini harus dipahamkan dulu. Kan tujuannya sama. Daripada pakai istilah nanti salah paham lagi. Ada waktu saya pernah ngisi di Papua ini beda lagi. Waktu itu saya sudah bahas dari awal sampai akhir itu tentang, saya punya buku itu tentang 10 pelebur dosa. Di akhir-akhir itu tentang masalah kirim-kirim pahala gitu pada orang meninggal dunia. Saya singgung dari awal gak ada masalah apa-apa. Pas terakhir yang buat masalah jamaah. Ustadz, yang masalah jenazah kayak begini itu bid'ah apa bukan? Saya dalam batin ini, kamu nih cari masalah dengan saya, tenang ini. Saya dari awal sampai akhir nggak ada keluar kalimat itu, kamu aja ini. Akhirnya takmir masjidnya potong di tengah-tengah. Kamu harus tahu dong, bid'ah itu dua macam. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Saya sudah bingung lagi ini mau bela yang mana. Saya bela yang ini nanti saya kena masalah diusir dari masjid. Saya bela yang ini nanti dia naik daun gitu, dikira benar juga dia kan. Akhirnya saya mulai pelintir kalimat. Saya bilang yang ini, Bu, kalau pertanyaan yang kayak gini nggak usah ditanyakan gitu. Nah yang ini nanti saya belain juga. Akhirnya dua-duanya jadi saya putar-putar kalimatnya. Intinya saya nggak mau bahas langsung.
Maka kalau bahas firqatun najiyah ini sebenarnya berat. Namun kadang saya buat bahasa jadi halus. Supaya orang-orang mau nerima dulu. Ini ada perkara yang baru. Perkara baru dari Nabi sebut apa? Bid'ah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Nah, kalimat ini kan bisa diubah. Setiap perkara baru itu dijauhi. Perkara baru dalam hal apa? Agama. Nah, sekarang ini bid'ah itu. Nah, biar kita tidak mudah-mudahan menilai bid'ah, maka harus ada syarat-syaratnya. Pernah saya sebut nih, kalau pernah hadir kajian saya, ada 3 syarat bid'ah. 1, bid'ah itu sesuatu yang baru, muhdats, sesuatu yang baru. 2, bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama. 3, bid'ah itu tidak ada dalilnya. Ulang. 1, konsen bu. Ya, yang ngantuk segera bangun. 1, sesuatu yang baru. 2, sesuatu yang baru dalam agama. 3, tidak ada dalilnya. Baik dalil umum maupun dalil khusus. Kalau ada dalilnya, walaupun itu baru dibuat, ada dalilnya pendukung, nggak masalah. Contoh, sholat tarawih itu dirutinkan oleh sahabat berturut-turut tiap malam. Padahal Nabi cuma beberapa malam saja keluar untuk sholat tarawih tadi secara berjamaah. Karena dikhawatirkan jadi wajib, beliau tidak keluar-keluar lagi. Nah, lantas di masa sahabat Umar putuskan sholat tarawih yang tadi belum berjamaah 1 imam, itu dibuat jadi 1 imam dan dihidupkan tiap malam oleh Umar bin Khattab. Berarti kan baru dihidupkan kan? Baru dalam perkara ibadah, baru dalam hal agama. Namun masalahnya sholat tarawih itu punya dalil. Dalilnya juga ada secara berjamaah karena Rasul lakukan. Maka tidak masalah. Contoh lagi, penulisan Al-Quran jadi 1 mushaf, itu baru enggak? Baru. Perkara agama enggak? Iya. Namun ada dalil pendukung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami itu yang menjaganya. Lalu perkara-perkara dunia tidak masuk dalam istilah bid'ah. Perkara dunia tidak masuk dalam istilah apa? Bid'ah. Contoh apa? Kamera, HP, mikrofon, pesawat. Ada nggak di masa Nabi? Tidak ada. Dalam sholat berjamaah ada garis soft. Dulu di masa Rasul sholatnya itu di tanah. Sekarang pakai apa? Keramik. Baru. Namun ini cuma fasilitas pendukung, bukan maksud pokok dalam ibadah. Jadi intinya, yang namanya bid'ah itu perkara baru, bid'ah yang tercela kalau terpenuhi 3 syarat tadi. Dan setiap bid'ah di sini Nabi sifatkan bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Di neraka. Berarti lawan dari bid'ah itu adalah sunnah Nabi. Kalau kita diperingatkan pada bid'ah, berarti kita kembali kepada sunnah. Kalau dikatakan bid'ah itu sesat, berarti sunnah itu jalan yang lurus. Kemudian kalau dikatakan setiap kesesatan itu di neraka, berarti setiap sunnah itu mengantarkan kepada surga. Lawan dari bid'ah tadi. Lalu tadi diajarkan di sini ajaran yang ada tuntunan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Sunnah siapa? Sunnah Rasul. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berpegang teguhlah dengan ajaran ini.
4 orang ini. Dan di sini disifatkan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nah, sekarang khulafa'ur rasyidin punya 2 sifat. Rasyid dan mahdiyyin. Rasyidin dan mahdiyyin. Rasyidin itu lurus dalam amal, kalau mahdiyyin itu lurus dalam ilmu. Saya ulang, khulafa'ur rasyidin punya 2 sifat. Yang pertama apa tadi? Rasyidin. Artinya apa? Lurus dalam amal. Yang kedua, mahdiyyin. Artinya apa? Lurus dalam ilmu. Kesimpulannya khulafa'ur rasyidin itu lurus dalam ilmu dan amal. Lalu dikatakan tadi tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya. Padahal tadi disebutkan 2 sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ingat disebutkan 2 ya. Sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lantas kalimat sesudahnya tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Nya di sini cuma 1. Berarti kesimpulannya sunnah Nabi itu sama dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Bisa jadi ada ketetapan dari Utsman, Umar, Abu Bakar, Ali, tetapkan, maka itu tetap bisa sama derajatnya dengan ajaran Nabi. Saya contohkan misalnya. Dulu di zaman Nabi, azan untuk sholat Jumat itu 1 kali. Ya kan? Azannya 1 kali. Di masa Utsman, karena kaum muslimin semakin banyak, untuk azan Jumat itu dibuat 2 kali. Karena barangkali yang masih di pasar-pasar itu segera siap-siap mau pergi Jumatan. Siapa yang tetapkan tadi? Utsman. Utsman masuk khulafa'ur rasyidin apa bukan? Khulafa'ur rasyidin. Maka karena itu ketetapan dari Utsman, maka boleh juga azan Jumat 2 kali. Kalau Jakarta berapa kali? 2 kali apa 1 kali? Ada yang 2, ada yang 1, rata-rata 2. Indonesia itu rata-rata 2. Cuma yang beda cuma di Jogja aja. Jogja 1 rata-rata itu. Ya. Kalau berpegang dengan yang 2 azan ini, 2 kali azan, boleh. Apa dasarnya tadi? Sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, itu dari Utsman tuh, masanya Utsman. Maka ajaran ini bisa dipakai. Contoh lagi. Tadi Umar pertama kali yang hidupkan lagi sholat tarawih dibuat berjamaah, berjamaahnya tiap malam. Boleh nggak? Atau gimana sholat tarawih yang baiknya gimana? Ikuti lebih baik ajaran Umar. Ajaran Umar sudah sama levelnya dengan ajaran Nabi. Maka kalau sama seperti itu, berarti kalau kita lakukan sholat tarawih, bagusnya gimana? Awal-awal Ramadan saja atau seterusnya tiap malam? Tiap malam. Ini kadang itu ada bapak sering nanya, Ustadz gimana kita ikuti sunnah Nabi aja ya? Sholat tarawihnya itu sebagian malam saja Ustadz. Karena Rasul nggak pernah rutin. Kalau saya jawab itu, ya Allah Pak, kamu cari-cari alasan aja mau malas-malas Pak. Mau diteruskan aja sampai akhir. Coba lihat di Masjidil Haram itu ada yang pernah bolong-bolong itu imamnya ada. Masjid Nabawi juga ada kayak gitu? Enggak. Sudah jadi ketetapan itu sekarang. Ketetapan tiap zaman itu sudah orang sudah paham kalau sholat tarawih diperintahkan tiap malam. Kamu jangan buat baru lagi dong. Kadang cari-cari alasan kayak gitu. Ustadz nggak apa-apa kan kalau kita nggak rutin. Aduh kamu cari-cari alasan tarawih aja ini kamu ini. Kalau mampu untuk pergi jamaah tarawih tiap malam ya tiap malam. Sampai akhir Ramadan. Karena sudah jadi ketetapan sekarang ini. Dari masa Umar tuh sampai sekarang ini sholat tarawih itu tiap malam terus. Bapak-bapak dianjurkan ke masjid. Ibu-ibu. Ibu-ibu tarawihnya di mana? Di rumah asalkan tidak ngantuk. Kadang pilih di rumah juga nggak sholat tarawih juga. Terus nanti bacaannya cuma seputar kul. 4 kul. Putar-putar itu saja. Di rumah kadang nggak tarawih juga, ya karena tadi ya, ngantuk. Makan buka puasanya kebanyakan.
Cendolnya kebanyakan. Ya. Maka timbang-timbang. Kalau pergi ke masjid, ini silahkan. Mau di rumah lebih afdol. Namun kalau lihat maslahat, kalau ke masjid biar nanti bisa tarawih itu lebih bagus. Maka timbang-timbang seperti itu maslahatnya. Jadi sunnah sholat tarawih juga itu sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah azan Jumat 2 kali itu juga sunnah khulafaur rasyidin. Itu contoh. Ya, sunnah-sunnah yang akhirnya kita terapkan terus sampai sekarang. Lalu lihat lagi nomor 4, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ini tentang perpecahan umat sampai 73 golongan. Ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah sungguhnya umat-umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Terpecah belah menjadi 72 golongan. Lalu, wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'in. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan sesungguhnya agama kita ini Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan akan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Berapa perpecahan umat Islam? Islam 73. Yang masuk surga berapa? Satu golongan. Yang masuk neraka 72. Ahli kitab 72 terpecah. Berarti umat Islam terpecah lebih banyak. Sekarang sudah terasa apa belum? Di mana terasanya? Di grup WA, Facebook, istana juga, Pak. Pak Ilham bikin sampai atas. Tadi yang selamat yang mana tadi? Namanya apa? Al-jamaah. Lihat riwayat satu tambahan lagi baru nanti kita simpulkan. Diriwayatkan lagi, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja yang sehaluan dengan aku beserta para sahabatku. Jadi al-jamaah tadi berarti yang memegang prinsipnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan prinsipnya para sahabat Nabi. Berarti ada istilah al-jamaah. Ya, sekarang apa pengertian al-jamaah? Al-jamaah itu ada dua pengertian. Al-jamaah yang pertama bersatu secara fisik di bawah satu kepemimpinan. Bersatu secara fisik di bawah satu kepemimpinan. Ya, terus yang kedua, pengertian al-jamaah bersatu di atas kebenaran. Walaupun orangnya terpisah-pisah jauh tempatnya. Yang kedua apa al-jamaah apa? Bersatu di atas kebenaran. Walaupun terpisah-pisah jaraknya. Namun karena kebenaran yang dipegang itu sama, maka sama-sama disebut al-jamaah. Dua ini berlaku. Pengertian al-jamaah pertama itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bihidasalas. Darah seorang muslim itu tidaklah halal kecuali alasan tiga. Artinya dia boleh dibunuh karena alasan tiga. Salah satu sifatnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mufariqul jamaah, berpisah dari jamaah. Alias apa? Memberontak dari kepemimpinan yang sah. Itu pengertian al-jamaah yang pertama tadi. Apa al-jamaah pertama tadi? Bersatunya gimana? Secara fisik. Nih orangnya ini satu tempat. Di bawah satu pemimpin. Itu namanya
jamaah. Yang kedua tadi apa? Al-jamaah berpegang teguh dengan kebenaran, di atas satu kebenaran. Walaupun apa? Terpisah-pisah. Sekarang al-jamaah yang dimaksud dalam hadis yang mana? Pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti berpegang teguh dengan kebenaran, di atas kebenaran. Kebenarannya apa tadi? Yang pegang ajaran Nabi dan yang pegang ajaran para sahabat Nabi. Kita bahas yang kedua, al-jamaah yang kedua. Kalau al-jamaah yang pertama ini kaitannya dengan kepemimpinan nanti. Kalau al-jamaah yang kedua, ini yang kita bahas. Maka ada istilah, kalau kita gabungkan dengan kata sunnah, ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya apa berarti? Ahlus sunnah itu berpegang teguh pada sunnah. Al-jamaah bersatu di atas kebenaran. Walaupun tempatnya gimana tadi? Terpisah-pisah. Namanya apa tadi? Ahlus sunnah wal jamaah. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah apa? Prinsip pegang ajaran Nabi, ajaran para sahabat. Punya markas atau tidak? Markasnya di mana? Hah? Pemimpinnya siapa? Nabi. Markasnya di mana? Wallahu alam. Enggak ada bagai markas-markas. Perlu bayat enggak? Tidak. Perlu bayar enggak masuk? Tidak. Perlu daftar-daftar enggak? Tidak. Kalau keluar dari kelompoknya jadi kafir enggak? Tidak. Enggak ada kayak gitu istilahnya. Ini lagi pelajari prinsip. Jadi jangan pulang-pulang klaim, oh, saya ini paling ahlussunnah wal jamaah daripada kalian semua. Enggak. Ini lagi bahas kelompok ini lagi bahas prinsip. Ya. Jadi kalau kita bahas ahlussunnah wal jamaah, oh ini berarti prinsip yang benar nih. Maka kalau kita beragama ikuti prinsip ini, jauh dari prinsip ahlussunnah wal jamaah berarti keluar itu dari prinsip yang benar. Nah sekarang tugas kita, Bapak Ibu punya tugas, cari prinsip-prinsip ini yang saya ingin jalankan dalam kehidupan. Jangan cuma asal mengklaim saja, saya itu ahlussunnah wal jamaah. Terus ahlussunnah wal jamaah mau ngapain? Gitu loh. Paham ya? Sehingga kalau kita mempelajari kayak gini, ini bukan masalah kostum yang kita pelajari, jadi bukan sekadar penampilan gitu. Ini masalah berprinsip beragama, pemikiran. Jadi ini bukan masalah bajunya bagaimana, jenggotnya itu bagaimana, kumisnya itu bagaimana, bukan penampilan fisik yang dibahas. Jadi jangan terlalu fokus pada penampilan. Karena bisa jadi penampilannya seperti itu, malah akidahnya akidah menyimpang. Syiah jangan-jangan. Jangan-jangan dia khawarij. Jangan-jangan dia itu tasawuf tulen gitu. Kan bisa kan? Penampilannya sama, iya kan? Jenggot dia lebih lebat. Kamu, waduh cuma 5. Penampilan. Ya, kalau mau pakaian, dia lebih besar itu. Jubah, kamu, ya guru kaosan cuma kaosan. Ya, bawa sarung. Cuma penampilan, itu namanya pentingkan penampilan. Ini kita lagi nggak pelajari kayak gitu, lagi pelajari prinsip itu lebih penting. Dan kebanyakan kita, kalau sekarang itu ngaji, kebanyakan cuma memperhatikan penampilan. Sedangkan dia kalau untuk masalah prinsip belum berubah. Dan kekurangan orang itu berhijrah saat ini itu cuma hijrah secara penampilan, secara fisik. Sedangkan hijrah pemikiran itu belum. Betul atau enggak? Iya. Cuma tahu prinsip, cuma tahu penampilan saja. Oh, saya hijrah nih ya. Oh, berarti pakaian saya enggak kayak gini. Gitu aja. Padahal penampilan tuh enggak masalah di situ sebenarnya kalau enggak langgar syariat. Gitu-gitu aja sudah. Oh, punya koko. Sudah koko aja nih pakai. Apa perlu ganti jubah? Harus enggak? Enggak.
Kalau ibu-ibu beda lagi pakaiannya. Kalau bapak-bapak, koko coba lihat. Boleh nggak pakai koko? Boleh. Masalah penampilan nggak masalah di sini. Sekarang untuk berubah ini pemikiran nih yang harus diubah ini. Jalan pemikiran dia beragama bagaimana? Keimanan pada takdir seperti apa? Keimanan pada Allah itu bagaimana? Tauhid itu apa? Syirik itu apa? Nah itu yang dipelajari. Jadi jangan kalau kita itu hijrah, penampilan itu berubah, sedangkan prinsip beragama tidak berubah. Yang sekarang model-model hijrah kayak gitu, cuma seputar tadi itu, penampilan saja diubah. Saya pokoknya mau hijrah Ustadz. Iya, jangan cuma mikir penampilan aja. Ini ada prinsip nih. Ini baru awal ya, nanti kalau sudah kenal sampai prinsip, dalamnya itu detail sekali di sini. Terus satu lagi, nomor 5. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Hadzalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzan tsumma qala hadza sabilullah mustaqima wa hadza khututan an yaminihi wa hatta khututan an yaminihi wa shimalihi tsumma qala hadhihi subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi tsumma qara inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis dengan tangannya, buat garis ya. Lalu bersabda, ini jalan yang lurus. Kemudian beliau membuat lagi beberapa garis kanan kirinya. Lalu bersabda, ini semua adalah jalan-jalan sesat. Mana yang jalan sesat? Yang kanan kiri tadi. Pada masing-masing jalan ini ada setan-setan yang menyuruh untuk masuk ke situ. Setan ngajak, ayo sini saja lewat jalan ini lebih enak. Kamu jalan yang lurus tuh berat. Lewat jalan kanan kiri ini aja, setan panggil. Kemudian beliau membaca firman Allah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Oleh karena itu ikutilah jalan yang lurus ini. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya. Tadi yang kanan kiri itu jangan diikuti. Karena jalan-jalan tersebut itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalanku yang lurus itu. Begitulah Allah menyuruh kalian agar kalian itu bertakwa. Kesimpulannya dari hadis ini, jalan lurus kebenaran itu cuma satu. Ya, ini jalan kebenaran ini satu, lurus. Terus tadi ada garis apa? Kanan kiri. Ini namanya sabilullah. Sabilullah, jalan Allah. Yang kanan kiri namanya as-subul, jalan-jalan yang banyak. As-subulu, ini jalan-jalan yang banyak. Dalam bahasa Arab, sabilullah ini mufrad satu. As-subul jamak banyak. Berarti ikut yang mana? Yang banyak apa yang satu? Satu. Walaupun terasing. Yang sesatnya yang banyak. Bisa jadi ibu cuma satu aja, bapak cuma satu saja kumpul di situ sendirian. Yang sesatnya yang banyak kanan kiri. Berarti jalan lurus banyak godaan nggak? Banyak godaan. Kalau sudah jalan yang sesat, godaannya nggak ada, ya sudah sesat. Berarti kesimpulannya jalan yang lurus itu cuma satu. Jalan sesat banyak. Tugas kita pelajari yang mana? Lurus tadi. Dan hati-hati dengan jalan-jalan yang sesat kanan kiri. Walaupun nanti yang jalan lurus ini punya banyak godaan, banyak cobaan. Sudahlah kamu ikut ini aja lah, sudahlah kamu ikut ini aja lah. Setan panggil kanan kiri tadi. Terus nomor 6, Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, ini nama ini terkenal sekali nih orang Indonesia ini ya. Ya enggak Pak? Pernah dengar enggak? Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, ya kan? Ini sering ini. Ini padahal ini orang lurus ini pemahamannya ya. Kalau pemahamannya Syekh Abdul Qadir Jailani lurus, lihat nanti pemahamannya di sini dalam kitabnya Al-Gunyah
berkata, adapun golongan yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang bilang tadi? Abdul Qadir Jailani. Namun kalau di sini di Indonesia dikultuskan. Apa-apa harus lewat perantaraan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang nggak tahu Abdul Qadir Jailani itu apa. Orang lurus. Dia tadi bilang, adapun golongan yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak ada nama lain lagi bagi Ahlussunnah kecuali satu nama saja, yaitu Ashabul Hadis. Terus yang ketujuh, Allah memerintahkan agar kita semua berpegang kepada Al-Quran Al-Karim dan agar kita tidak menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah menjadi banyak golongan. Sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi golongan yang jumlahnya lebih banyak lagi. Golongan-golongan tersebut mayoritasnya akan masuk neraka. Sedangkan penyelewengan dan jauhnya mereka dari bimbingan kitab Allah dan sunnah nabinya. Namun ada satu golongan dari golongan-golongan tersebut yang akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah. Nama lainnya tadi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah kenal dua nama ya. Nanti ada nama yang ketiga, Firqatun Najiyah. Nama yang keempat, At-Taifah Al-Mansurah. Nama yang kelima, Ashabul Hadis. Nama yang keenam ada lagi. Nanti akan beliau bahas berikutnya. Terus yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab dan hadis-hadis sahih serta melaksanakan apa-apa yang menjadi amalan para sahabat. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat dan jadikanlah kaum muslimin ini menjadi bagian dari golongan tersebut. Allahumma amin. Selesai. Satu bab, panjang banget ini. Udah 7 prinsip. Bahasan kedua nanti bisa, berikutnya itu bisa 2 bab. Nah ini aja sudah ada pertanyaan. Ana mohon didoakan biar diberi kemudahan anak-anak Ustadz mau sekolah di Madinah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk semuanya juga. Ustadz, apakah ada pengaruhnya jika belajar ilmu agama dengan ustadz yang beda-beda? Maksudnya dengan ustadz sunnah dan belajar juga dengan ustadz yang biasa dulu mengajar kita dengan sebelum mengenal sunnah. Teman saya masih seperti itu Ustadz. Afwan, mohon nasihatnya. Pilih guru yang lurus. Tahu guru yang lurus gimana? Perhatikan saja teman gurunya siapa. Tahu ya? Kalau mau tahu guru, nah teman gurunya siapa, dia biasanya bareng siapa gitu. Karena nggak jauh-jauh kalau teman, ya nggak jauh-jauh kalau teman. Oh dia biasanya kumpul sama ini, oh berarti prinsipnya sama. Ustadznya itu biasa sama siapa, pasti nanti dia prinsipnya sama dengan itu. Maka kalau mau berprinsip beragama seperti itu, kalau memilih guru, gampang. Saya selalu membacakan anak-anak saya surat Al-Fatihah sebelum anak-anak saya berangkat sekolah atau kegiatan lainnya, dan meniupkan ubun-ubun anak saya dengan baca barakallahu fiik. Apakah tersebut perbuatan bid'ah? Sekarang ganti Bu. Gantinya apa? Coba nanti ibu rutinkan zikir pagi ya. Nah itu tuntun untuk anak sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, bacakan doa mau keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi apa-apa itu enggak dengan Al-Fatihah terus. Ya. Ingat ya, apa-apa tuh nggak dengan Al-Fatihah. Saya mau apa Al-Fatihah lagi, saya mau apa Al-Fatihah. Pakai yang cara khusus yang Nabi ajarkan gitu. Itu lebih bagus. Kalau perempuan sholat tarawih di rumah, apakah boleh menjalankan sholat tahajudnya juga? Ya boleh. Di rumah sholat tarawihnya, malamnya mau tahajud lagi boleh. Yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Apakah doa-doa yang dipanjatkan di acara-acara seperti 4 bulanan atau 7 bulanan mendoakan agar janin sehat diterima oleh Allah doanya? Yang jelas tidak ada tuntunan. Bagaimana kalau ada yang ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tetapi justru prakteknya sehari-hari banyak praktek yang tidak ada tuntunan? Itu makanya tidak hanya klaim, semuanya ngaku bisa punya hubungan dengan Laila. Namun Laila tidak pernah ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Itu pepatah Arab ini. Kullun yadda'i waslan bil Laila wa Laila lam tuqirru illa bidzak.
Semua ngaku, wah saya itu pacarnya Laila loh, saya sudah lama dengan dia, saya kekasihnya loh itu. Ternyata Laila bilang, enggak, saya enggak ada hubungan dengan siapa-siapa. Berarti semua bisa ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Namun lihat benarnya gimana? Bagaimana cara mengukur apa ini? Mengukur suatu negara itu maju atau tertinggal. Ini mau dari sisi apa dulu ya maju tertinggalnya ya? Kalau dari sisi dunia, ya berarti ya kekayaannya, kemajuannya, ya kan? Namun kalau dari sisi majunya agama, ya berarti berkembangnya umat Islamnya di situ. Bagaimana? Kalau mau bilang mau negara maju dua-duanya, dunia dan agama, Saudi Arabia. Saudi Arabia itu mau lihat apa coba? Mau lihat dunianya, dunianya dapat. Agamanya, Masya Allah, mau tanya agama lagi di sana. Siapa mau khawatirkan agama di sana? Agama terjaga. Apalagi di dua kota suci yang ada di sana. Jika suami menjalankan sholat tarawih di rumah, khusus pada hari-hari kerja, bagaimana hukumnya jika istri tetap sholat tarawih di masjid? Atau sebaiknya istri sholat tarawih di rumah? Tetap di rumah. Apalagi nanti kalau suami pulang misalnya ya, kalau memang kasusnya kayak begini, bisa berjamaah bareng suami. Mereka yang tidak sunnah suka marah karena menganggap mereka masuk neraka. Nah, kayaknya mereka berperan aja deh. Karena mereka telah merasa sudah sunnah. Dan saat ini yang mengaku Ahlussunnah sudah banyak dan sangat mirip pemahamannya. Apa cara membedakan mereka yang mengaku sama-sama Ahlussunnah? Karena tipis sekali pemahamannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Jadi tadi pelajari prinsip, bukan lihat dari penampilan. Lihat nanti prinsip beragamanya seperti apa. Buku ini belum selesai, baru bab pertama. Masih berapa tahun lagi baru rampung itu. Terus, apakah seorang anak akan berdosa jika ia menitipkan anaknya kepada orang tuanya sehingga orang tuanya terhalang untuk menjalankan ibadahnya walaupun orang tuanya ikhlas menjalankannya? Jika berdosa, bagaimana solusinya menurut ajaran Islam? Seorang anak apakah berdosa jika ia menitipkan anaknya? Berarti nitip ke neneknya ini ya. Sehingga orang tuanya, neneknya tadi untuk terhalang untuk menjalankan ibadahnya. Baiknya orang tua bertanggung jawab langsung pada anaknya. Siapa yang kita anggap ulama di Indonesia yang kita patuhi fatwanya? Kalau bisa bukan kalimatnya patuhi, namun ikuti. Kalau patuhi berarti cuma dia saja gitu. Ya, kalau mau ya lihat yang berilmu di sini sudah punya lembaga seperti kelembagaan resmi seperti Al-Irsyad gitu. Nah itu bisa diambil fatwa-fatwanya di situ diikuti, nggak masalah untuk itu. Apa benar tidak boleh membuang tulang sisa makanan di dalam rumah karena tulang adalah makanannya jin? Ya memang betul tulang makanannya jin. Bagaimana jika rumah kecil dan sampah berada dalam rumah? Adanya tulang bukan berarti kita pelihara jin. Satu. Yang kedua, makan tulang bukan berarti makan makanannya jin. Nah itu yang salah pahami ini. Dikira dari sini nggak boleh makan tulang. Boleh-boleh saja. Apa? Jadi apa kalau tulang itu? Jadi apa menunya? Ayam tulang lunak, kata ada lagi yang bentuknya presto ya kan, bisa kan tulang jadi lunak gitu kan. Nah, boleh saja, nggak ada larangan. Makanannya jin tadi bukan berarti kita nggak boleh makan. Ini nggak ada dalil yang katakan kalau tulang haram dimakan gara-gara itu makanannya jin, kamu rampas makanannya jin. Enggak, makan saja. Ustadz menyikapi perkataan jangan mau ditakut-takuti neraka atau diiming-imingi surga karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kita cari itu ridho Allah. Surga neraka itu makhluk Allah. Dan saya disuruh amalkan amalan sehabis sholat latihan sambil duduk hening, jangan ingat apa-apa, seolah-olah tidak ada, seperti orang tidur tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa ya berarti tidak ada ibadah. Zikir ya enggak, sholat juga enggak. Yang kan enggak ingat apa-apa, masa ibadah enggak ada ingat apa-apa? Enggak benar. Yang pertama ini yang dia jelaskan tentang ini ayahnya, itu prinsip orang sufi. Orang sufi itu punya prinsip, mereka itu beragama, kalau beramal jangan harap surga, tidak ikhlas, jangan takut neraka, tidak ikhlas juga. Yang benar kita beramal tetap harap surga, tetap takut dari neraka karena diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Keluarga saya berasal dari Sumatera. Kebiasaan sebagian masyarakat sana berburu babi ke hutan dengan alasan membunuh hama yang
merusak tanaman. Sebagian orang memang hobinya berburu, termasuk kerabat saya. Seminggu bisa 3-4 kali berburu. Yang saya tanyakan, apakah boleh tindakan demikian Ustaz? Masih boleh. Berburu apa tadi? Babi, nggak masalah. Terus, terkadang istri dan keluarganya sering melarang karena memelihara anjing di rumah. Kandangnya jauh di belakang, habis waktunya untuk mengurusin anjing dan berburu. Anjing tidak dipelihara dalam rumah. Kalau memang ingin dipelihara cuma 3 tujuan saja. Untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga hewan ternak. Ya, 3 ini ya. Untuk apa? Berburu, menjaga tanaman, menjaga hewan ternak, dan semuanya letaknya di luar rumah. Bukan di dalam rumah. Terus kalau tadi, kenapa tadi berburu babi? Boleh, karena babi diperintahkan untuk dibunuh dan dia yang penting babi tidak dimakan saja. Ya, kalau dia berburu di sini ya nggak masalah. Mungkin ini karena hama juga. Ganggu tanaman-tanaman, tidak ada masalah untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas untuk siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa beramal soleh, diberikan petunjuk untuk mengikuti sabilullah, jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan-jalan yang sesat, dan kita diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.